guys, welcome to back channel Sa AR bersama gua Sa AR di CapCut Creator Agency. Nah, oke, coba di kesempatan kali ini gua mau bikin jeduk-jeduk lagi ya, sesuai requestannya tuh yang nge-DM gua dengan username Mak Lampir. Agak lain emang. BTW di sini gua disuruh ngikutin stylenya Bang Killer ya, izin Bang Killer. Di sini gua disclaimer bikin stylenya lu gitu ya. Jadi di sini gua udah bilang tadi disclaimer guys ya, kalau ada yang tidak mirip itu wajar gitu ya. Di sini BTW buat pengaturan rasio aspek gua pakai di 9:16 guys, seperti yang kalian lihat ini ya. Nah, setelah itu bisa kalian checklist aja. Nah, di sini ya buat fotonya itu ukuran 9:16 juga ya. Dan di sini sebelum gua lanjut ke tutorialnya, jangan lupa buat subscribe, like, comment, dan share. Buat kalian yang baru mampir ke channel gua ya, dinyalain lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan konten-konten terupdate dari gua guys. Nah, oke, di sini buat mentahan editnya udah gue siapin di pin komentar, linknya udah gue sediain di situ, tinggal kalian download aja ya, termasuk mentahan titik bit dan soundnya guys. Nah, oke coy, langkah pertama kalian masukin aja satu buah foto dengan ukuran 9:16 dan kalian tarik aja. Bentar, sebelum di situ kalian masuk aja ke menu overlay yang ini ya guys ya, kalau kalian nggak tahu masuk ke situ. Nah, di sini tuh kalian bisa lihat titik bit kuning ini itu dengan jelas ya. Nah, di situ kalian bisa tarik sampai titik bit yang ketiga ini ya, ataupun di ukuran 13,1 sekon ya guys ya. Nah, oke. Langkah selanjutnya di sini itu kalian masuk ke menu dasar guys ya, masuk ke menu dasar. Terus buat skalanya ini kan bisa ubah di 105%. Di sini bisa kalian lihat ya, 105%, oke. Kalian checklist. Nah, setelah itu guys, kalian bisa masuk ke titik bit yang pertama yang ini. Di sini kalian lihat, di sini ada 1, 2, 3, ada 3 titik bit guys ya. Nah, di sini kalian masuk ke titik bit yang pertama ini, bisa kalian kasih keyframe aja guys ya. Kalian kasih keyframe. Terus di titik bit yang kedua tadi guys, kalian kasih keyframe juga. BTW mana nih? Nah, ini. Nah, terus di akhir ataupun di titik bit yang ketiga ya, kalian kasih keyframe. Nah, oke, terus kembali ke titik bit yang kedua ini tadi, itu bisa kalian zoom aja guys, bisa kalian masuk ke menu dasar lagi ya. Dan di sini buat skalanya kalian tambahin aja di sekitar 150. Ya, di sini tergantung selera kalian dah ngezoomnya sampai mana gitu. Di sini gua pakai di sekitar 150 ya guys ya. Nah, oke coy, di sini kalau udah, langkah selanjutnya kembali ke bagian. Di sini ada dua bagian ya guys ya. Di sini ada bagian 1 dan bagian 2 ya. Di sini kalian masuk ke bagian pertama ya. Nah, di bagian pertama ini guys, kalian bisa masukin buat grafiknya itu yang publik keluar guys ya. Nah, yang ini saya itu bisa kalian checklist saja. Nah, terus buat yang kedua, yang bagian yang kedua ini itu bisa kalian masukin grafik yang kuadrat masuk. Nah, saya itu bisa kalian checklist aja guys. Nah, oke, langkah selanjutnya kembali ke sini ya, ke keyframe kedua ataupun keyframe tengah ataupun titik bit yang di tengah. Oke, kalian masukin foto untuk foto yang kedua ya. Nah, oke, di sini gua udah masukin buat foto yang keduanya ya guys ya. Nah, di sini tuh, oh ya, sebelum lanjut BTW di sini gua pakai efek pro ya. Jadi buat kalian yang CapCut-nya belum pro itu bisa pakai CapCut mode ataupun kalian simpen aja dulu JJ ini. Ntar kalau kalian udah berlangganan di CapCut prabayar itu bisa kalian ekstrak gitu ya. BTW di sini gua makainya itu pakai CapCut mode, tapi di face yang gua satunya gitu ya. Dan di sini BTW jangan lupa buat skalanya itu kalian ubah di 105 guys ya. Nah, setelah itu bisa kalian checklist. Nah, kalau udah di sini bisa kalian pendekin buat durasinya ini sampai titik bit yang ketiga ini ya. Nah, setelah itu bisa kalian kasih keyframe di awal foto ini ataupun di titik bit yang di tengah ya. Nah, setelah itu bisa kalian geser ke sebelah kiri dan kalian kasih titik bit di akhir ataupun di lurusan titik bit ketiga. Nah, terus buat yang di keyframe yang ini lagi ya, yang di sini keyframe yang di pertama di foto overlay itu bisa kalian geser aja buat fotonya yang ini ya. Itu geser aja ke kiri. Sebenarnya ini nggak ngaruh ya, mau ke kiri mau ke kanan itu terserah, tergantung selera kalian ya. Di sini berhubung gua suruh niru stylenya si Bang Killer tadi, di sini gua geser ke sebelah kiri, oke?
buat keadaan tetap harus lurus ya guys, jangan ke atas ataupun ke bawah gitu, harus tetap lurus ya, paham ya. Dan yang geser aja kayak gini. Nah kalau udah guys, bentar gua pasin. Nah kalau udah di sini tuh udah pas kayak gini guys ya. Nah terus di sini jangan lupa kalian masukin grafik yang di sininya guys. Di sini gua masukin grafik yang kuadrat keluar guys. Nah setelah itu bisa kalian checklist aja guys ya. Nah oke, next langkah selanjutnya di sini bisa kalian masukin aja buat foto yang kedua kalian yang sama kayak yang ini guys, yang sama yang kayak ini ya, yang kayak ini. Oke paham ya. Nah oke coy, di sini gua udah masukin buat foto yang keduanya ya. Dan jangan lupa sekali lagi gue ingetin buat skalanya di menu dasar itu kalian ubah dulu di 105. Supaya apa bang? Supaya ini biar gak paham, bagus. Supaya serasi gitu loh guys, fotonya tuh gedenya tuh sama gitu ya. Paham gak sih kalian tuh, biar nggak patah gitu loh videonya tuh. Nah oke, di sini BTW buat GG di titik bit 1 ya. Di sini gua nganggapnya di sini, ingat ya. Di sini gua kasih tahu dulu ya sebelum lanjut. Di sini di titik bit lulusan transisi itu gua nganggapnya titik bit pertama, dan ini titik bit kedua, ketiga, keempat, kelima. Oke, paham ya? Nah kayak gitu guys, dari titik bit pertama sampai titik bit yang kelima itu GG-nya tuh pakai efek peregangan pixel. Oke, paham ya. Nah, jadi di sini next gua bakal langsung ngasih titik bit atau ngasih keyframe di lurusan titik bit yang kelima. Oke. Langsung dari titik bit yang kelima gitu. Nah, kayak gini. Nah, terus di lurusan titik bit yang keenam di sini tuh bakal gua zoom ya. Sebelum gua zoom di sini bakal gua kasih keyframe dulu di titik bit yang ketujuh, guys. Nah, baru bentar. Nah, baru kita next ke titik bit yang keenam ya. Nah baru dari sini gua bakal ngezoom ya guys ya, bakal gua zoom buat fotonya itu di 125 ataupun di 130 dah ya, sesuka kalian ya, selera kalian masing-masing. Oke. Nah oke, jadi sini kalau udah ya, di sini kalau udah ngezoom kayak gini guys, nah langkah selanjutnya di sini kita tarik dulu buat fotonya sampai titik bit yang ke-11 ya. Di sini kan kalian bisa hitung ya dari sini ya. Bentar ya, gua kasih tahu ya. Di sini ada titik bit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 ya. Sampai titik bit yang ke-11 ya guys ya. Ataupun di durasi 3,7 sekon guys. Ya bisa kalian tiru dah itu ya. Nah, kalau udah guys, di sini di titik bit yang ke-7 kan bisa potong. Terus di titik bit yang ke-10-nya kalian bentar, di titik bit ya, di titik bit yang ke-10 itu bisa kalian potong ya. Nah, oke. Nah, kalau udah di sini buat yang bagian di sini dari potongan yang dari titik bit yang ke 7 sampai ke 9 ya. Bentar. Bentar, guys. Nah, ini kayak gini. Loh. Ini kepotong ya? Oh belum gua potong tadi guys ya. Aduh sorry guys. Di lurusan titik bit ke-7 itu bisa kalian potong, dan di lurusan titik bit yang ke-10 itu kalian potong juga. Nah kayak gini ya. Jadi dia ada di bagian dari titik bit 7 ke 9 itu kan ada bagiannya. Di sini fotonya itu kalian salin aja gitu ya. Kalian salin. Nah terus buat bagian sebelah kirinya ini kalian bisa ubah tracknya menjadi overlay. Nah gitu guys ya. Nah oke. Langkah selanjutnya guys ya, di sini buat ada kan ini sana ada keyframe-nya ya kan, kalian bisa hapus aja. Nah oke, langkah selanjutnya di sini bisa kalian perpanjang ke kanan itu sebanyak 1,2 guys. 1,2 berarti sekitar 2,1 ya. Nah, di sini 2,1. Nah, terus kalian bisa perpanjang ke kiri itu sebanyak 3,4. Jadi 2,1 ini ditambah 3,4 hasilnya tuh 5,5 sekon, guys. Di sini kan itu ya, number overlay yang ini ya, itu jadi bisa kalian geser ke bawah aja.
Bentar, di sini gua takutnya di sini nggak pas tadi, Cok. Bentar ya, gua ulang aja gitu. Gua takutnya nggak pas gitu, coy. Ntar kalau nggak pas, wah ribet, coy. Kasus. Anjing. Nah, kalau udah kayak gini guys ya, langkah selanjutnya kalian masuk ke menu dasar lagi, dan kalian ubah skalanya itu menjadi 100 guys. Setelah itu bisa kalian checklist aja guys. Nah, terus di sini langkah selanjutnya kalian bisa lurusin di tulisan titik bit yang ketujuh. Kalian pencet overlay-nya guys. Terus kalian masuk ke menu campuran dan geser ke sebelah kirinya dan turunin opasitasnya menjadi 0. Setelah itu bisa kalian checklist aja. Nah, setelah itu kalian bisa pergi ke lurusan titik bit yang ke berapa ini ya? Ke 8. Nah, di titik bit yang ke 8 ini guys, kalian kasih keyframe dan kalian perkecil aja kayak gini. Nah, setelah itu kalian masuk ke bagian titik bit yang ke 10 ya. Titik bit ke 10. Terus pergi ke menu campuran dan kalian geser ke sebelah kanannya dan turunin opasitasnya menjadi 0. Setelah itu bisa kalian checklist. Di sini BTW gua pakai versi capcut versi 12 guys. Jadi buat keyframe di dalam menu campuran itu udah otomatis ada gitu. Jadi buat kalian yang pakai versi 10 ke bawah itu mungkin nambahin lagi buat keyframe-nya ya. Nah, oke guys. Kalau udah kayak gini guys, langkah selanjutnya kalian tambahin aja buat keyframe di lurusan titik bit yang ke 8 ini guys ya. Nah, terus di sini langkah selanjutnya guys, itu cukup simpel ya. Kalian tarik masuk ke bagian tengah-tengah di antara keyframe 7 dan 8 dan kalian geser aja ke atas buat fotonya. Terus kalian, ataupun kalau lebih gampang itu kalian masuk ke menu dasar guys. Dan kalian pilih skala dan terus buat sumbu Y-nya ini guys ya, itu kalian atur aja. Di sekitar berapa ya? Ini tergantung selera ding ya. Tergantung selera kalian guys, mau seberapa gitu ya. Misalnya ini kan di tengah ya. Ini kan di tengah ya. Itu kalian bisa atur aja di 40 gitu guys ya. Nah, terus di sini gitu kan. Di antara titik bit 8 dan 9 ini ya. Kita geser di positif 40. Enggak, di min 40 juga. Di min 40 juga guys. Nah, kayak gini. Terus ini di antara titik bit 9 dan 10 ya. Di tengah-tengahnya kalian geser di min 40 juga buat sumbu Y-nya ya. Sekali lagi gua ingetin. Setelah itu bisa kalian checklist. Nah, setelah itu buat keyframe yang di lurusan titik bit 7 itu kalian pergi ke menu dasar dan kalian ubah di positif 40 guys. Terus buat bentar, ini kenapa bisa gini? Di keyframe lurusan titik bit yang ke-8 kalian geser juga di positif 40. Dan terus buat keyframe lurusan titik bit yang ke-9 kalian geser juga di positif 40. Nah, terus buat keyframe lurusan titik bit yang ke-10 itu kalian geser ke positif 40. Setelah itu bisa kalian checklist. Nah, oke, next di sini buat langkah selanjutnya guys. Di keyframe yang di tengah tadi, yang di antara titik bit tadi guys, itu gua mau geser guys. Sebenarnya ini tergantung selera ya, mau kalian geser atau enggak ya. Tapi di sini bakal gua geser. Sebelum gua geser, di sini gua puter ya, gua puter di min ya, di positif enggak, di sini gua pakai min 6 dulu. Min 6 dan buat posisi di sumbu X-nya gua geser ke kanan sebanyak 40 ya. Ke positif 40. Terus buat yang di sini selanjutnya di keyframe tengah-tengah di antara titik bit 8 dan 9. Di sini gua putar, gua geser sumbu X-nya di min 40. Dan buat putarnya gua geser di positif 6. Selanjutnya pun begitu juga guys di keyframe yang tengah ini guys. Tadi kan di bentar, ini tadi apa nih? Ini tadi kan positif, berarti ini min guys. Jadi diselang-seling gitu loh guys. Dan buat di sini posisinya itu kita geser di positif
40 gitu. Ini tadi kan apa ini tadi? Ya benar, di sini positif ya. Setelah itu tadi min. Setelah itu bisa kalian checklist aja guys. Nah udah kayak gini guys ya, kayak gitu. Nah di antar jadinya ombang-ambing gitu. Jadi di sini tuh sebenarnya gua nggak terlalu monoton buat niru si stylenya Bang Killer, tapi bakal gua modif dikit-dikit ya biar kalian tuh nggak terlalu monoton buat gitu-gitu aja gitu loh, biar agak berkembang gitu loh. Paham gak sih maksudnya? Ya. Nah, setelah itu bisa kalian masukin aja buat grafiknya guys. Buat grafiknya di sini tuh gua pakai yang bentar ya, gua cek dulu guys. Di sini pakai kuadrat keluar dan masuk buat kuadrat keluar dan kuadrat masuk guys, buat efek apa grafiknya itu ya. Kuadrat keluar, kuadrat masuk, kuadrat keluar, kuadrat masuk, kuadrat anjing salah, kuadrat keluar, kuadrat masuk. Nah setelah itu bisa kalian checklist aja. Nah gitu guys ya, jadi diantar jadinya kayak gini nih. Tuh gitu, ombang-ambing gitu dah ya. Nah setelah itu guys, bisa kalian masuk aja ke animasi guys. Ke animasi, setelah itu bisa kalian milih. Kalau kalian pertama kali tuh di menu masuk di sini, itu kalian bisa geser, pindah langsung aja ke menu combo ini guys, ataupun kombinasi efek ya. Terus kalian bisa pilih yang namanya itu perbesar dan pantulkan ya. Sebentar gua cari dulu buat efeknya guys. Sebenarnya efeknya tuh kalau nggak salah udah jadi pro guys. Nah oke guys, buat efeknya ini guys, yang ini ya guys ya. Nah kalau udah kalian pilih guys, bisa kalian checklist aja ya. Nah jadi diantar jadinya kayak gini tuh, bah gitu langsung ada efek itunya kan, ubinnya gitu kan. Kan nggak nyangka gitu kan. Nah oke, next langkah selanjutnya kalian bisa masukin aja. Bentar, sebelum kalian masukin kan fokus ke sebagian yang ini ya guys ya. Bagian yang ini itu bisa kalian kasih keyframe. Kan di sini ya, di ini kan ada dua potongan ya, dua potongan di sini bisa kalian tahu kan. Ini potongan pertama, ini potongan kedua. Yang potongan pertama ini yang udah kita bikin ubin tadi. Nah di sini kita fokus ke potongan yang kedua ini. Kita kasih grafik dong, kasih keyframe dulu di awal. Dan terus buat yang di akhir itu bilang kasih keyframe. Dan kalian perbesar di menu skala, dan kalian perbesar aja di sekitar bentar, ini tadi awalnya berapa cok? Oh iya bener, kita perbesar di 130. Enggak, kurang gede. Nah di 140 guys. Di sini tergantung selera kalian ya. Sekali lagi itu mau di 140 ataupun 130 ya. Tapi saran gue ada di 140, jadi nggak terlalu terkecil. Soalnya di sini bakal kita pakai buat transisi belah tiganya guys ya. Jadi itu bisa kalian checklist. Nah oke. Next langkah selanjutnya di sini bisa kalian masukin buat foto yang ketiga kalian boy. Nah oke guys, di sini tuh udah gua masukin buat foto yang ketiganya yang ini ya. Di sini sebelum gue lanjut, jangan lupa buat menu dasarnya kalian ubah di 105 guys ya. Apa ini coy, di skala pantai di 105. Nah setelah itu bisa kalian di sini kalian pasin dulu sampai titik B terakhir guys ya. Nah kalau udah, di sini langsungnya kalian fokus. Sorry guys, di sini banyak gue skip soalnya di sini tuh rame banget anjing. Nah di sini kalian fokus di foto yang ketiga ya. Betul, sebelum gue jelasin lanjut, ini kalian bisa perhatiin baik-baik. Ini yang gue kasih tanda itu, yang gue coret merah itu titik pertama di foto yang ketiga, dan ini titik terakhir yang di foto yang ketiga. Jadi ini gua nganggapnya ini titik bit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan 13 ya, paham ya? Nah oke. Di titik pertama di foto yang ketiga itu bisa kalian kasih keyframe dan kalian zoom fotonya itu di menu dasar, dan kalian zoom di 140 guys. Sama kayak yang di awal tadi di sini ya, di foto yang kedua tadi guys, sama gitu 140. Nah oke, next ke titik bit yang kedua di foto yang ketiga. Kalian perkecil lagi guys di 105 guys. Nah setelah itu bisa kalian checklist.
Nah jadi di ntar jadinya kayak gini. Nah gitu guys ya. Ntar tinggal ditambahin efek aja deh gitu ya, gampang. Nah next di sini bisa kalian tambahin keyframe di titik bit yang kelima guys, di foto yang ketiga. Terus di titik bit yang keempat. Terus titik bit yang ketiga. Nah gitu guys ya. Nah paham ya. Nah terus di sini lanjut buat BTW ya guys ya, di sini tuh seperti yang kalian lihat di sini nggak bakal gua jelasin secara detail ya, mungkin buat hentakan yang di foto yang ketiga dari titik 5 ke 6 ke 7 itu mungkin nggak bakal gua jelasin secara detail. Soalnya kenapa gitu ya? Soalnya di sini tuh walaupun nggak terlalu mirip gitu ya, walaupun nggak terlalu mirip gitu, tapi di sini tuh setelah gua perhatiin itu pergerakannya tuh sama kayak style free fade-nya si Zuli. Kalau kalian tahu ya si Zuli itu. Nah jadi di sini tuh buat yang 5, 6, 7 itu dihentakan itu nggak bakal gua jelasin secara detail. Mungkin bakal gua tunjukin bocoran, sedikit bocoran, sedikit aja bocorannya gitu, nggak banyak gitu ya. Jadi kenapa? Jadi buat kalian yang pengen tahu buat bikin hentakan di titik bit 5 ke 6 dan 7 di foto yang ketiga itu DM gua aja guys. Itu private guys. Soalnya setelah gua perhatiin itu private guys. Walaupun nggak terlalu mirip gitu, tapi pergerakannya tuh sama gitu guys. Mungkin caranya yang berbeda, tapi pergerakannya sama gitu guys. Ibarat kata tuh kalau Zizuli sama Dokter sama si Dance itu menggunakan misalnya si kayak kreator Dance terus Zuli terus Dokter itu pakai 6 sampai 8 efek lah mungkin ya. Tapi di sini gua pakai tadi malam gua ngotak-ngatik itu nyari bareng sama tim kreator gua yang lain. Itu gua pakai efek juga, efeknya sama yang gua pakai sama kayak yang di Dance sama pakai yang di Zuli Dokter, tapi di sini gua pakai lebih ke keyframe gitu ya. Jadi hentakan di 5, 6, 7 itu gua lebih ke keyframe ketimbang pakai efek gitu ya. Gitu, tapi pergerakannya tuh sama aja, Cok, gitu. Paham gak sih? Nah, jadi di sini tuh buat 5, 6, 7 di sini bakal gua kasih contoh sedikit banget biar kalian tuh kalau kalian pinter nyernanya itu mungkin kalian langsung bisa gitu ya. Tapi di sini tuh bakal gua tunjukin sedikit banget gitu, Cok. Di sini udahlah, kita langsung aja lanjut ke titik bit yang ke ini ya. Kedua, ketiga. Di sini di antara titik bit 2 dan 3 ataupun di antara keyframe 2 dan 3 itu bisa kalian kasih keyframe. Dan kalian masuk ke menu dasar. Dan kalian bisa putar buat fotonya itu, guys. Itu kalian putar aja di -1 ya. Next, langkah selanjutnya di sini juga di 2 dan 3, guys. 3 dan 4. Bentar. Kenapa di sini gua kasih keyframe di 2 dan 3 ini, coy? 2 dan 3 kita putar buat fotonya itu di -1. Terus di sini 3 dan 4 kita putar juga di -1. Terus di sini 4 dan 5 itu -1 gitu. Setelah itu bisa kalian cek saja. Nah, oke, next di sini bisa kalian perhatiin sekilas saja, guys. Di sini gua mau bikin buat hentakan yang kata gua tuh private yang mirip kayak stylenya Dance, terus Dr. Wafe dan Zuli. Seperti yang gue bilang tadi, guys, walaupun pergerakannya nggak sama tapi tetap ya mirip gitu ya. Soalnya tuh caranya yang berbeda tapi gerakannya sama gitu, guys ya. Nah, oke, coy, di sini udah gua skip tadi ya pas bikin ininya tadi, guys. Sebanyak nggak ini buat keyframe-nya itu, guys. Jadi bisa kalian bayangin aja itu gimana bikinnya, serumit apa gitu ya. Nah, next di sini tuh pokoknya buat kalian yang pengen ini DM gua aja. Ya, tau lah kalian ya private ini, guys, soalnya. Sebenarnya gua nggak sengaja juga buat nemuin gerakan ini. Di sini tuh baru gerakan keyframe-nya doang. Ntar kalau ketambahan efek itu baru kalian tahu dah.
Kalau yang gua maksud itu hentakan yang mirip kayak yang stylenya Zuli, Doktor dan Dance itu ya guys ya. BTW langsung aja di sini lanjut ke titik bit yang ke-8 guys. Di antara titik bit 7 dan 8 ya maksudnya. Kalian kasih keyframe dan kalian perkecil aja buat fotonya kayak gini. Nah terus next ke lurusan titik bit yang ke-8, kalian kasih keyframe dan kalian zoom sedikit. Dan kalian next di antara titik bit ke-8 dan 9 ya di sini. Dan kalian zoom lagi. Dan terus di lurusan titik bit yang ke-9 ya guys, kalian kasih keyframe dan kalian perkecil, jangan kecil banget ya, perkecil sedikit kayak gini. Terus di antara titik bit yang ke-9 dan 10 itu bisa kalian kasih keyframe dan kalian perkecil lagi. Nah terus di lurusan titik bit yang ke-10 kalian kasih keyframe dan perbesar sedikit. Dan terus di titik bit yang di antara titik bit 10 dan 11 kalian kasih keyframe. Bentar. Kalian kasih keyframe dan perkecil lagi gini guys. Bentar, ini tadi ngecil, ngezoom. Ini ngezoom, sorry ini ngezoom. Dan buat yang di akhir foto ataupun akhir keyframe, akhir titik bit, dan kalian bisa perkecil langsung aja kayak gini. Nah oke. Nah next di sini langkah selanjutnya guys. Ya di sini gua mau ngasih tahu dulu ya. Di sini kan ada sela ya guys ya. Di sini di titik bit 1, 2, 3, 4 dan 5 itu bisa kalian masukin aja JJ tipis seperti biasa guys. Ya. Dilanjutin di titik bit yang ke 7, 8, 9, 10 dan 11 itu kalian bikin JJ tipis juga. Buat bikin JJ tipisnya bisa kalian cek aja, link ada di pin komentar. Jadi bisa kalian cek langsung di situ guys kalau kalian belum tahu ya. Nah di sini gua skip aja, ataupun di sini kalian anggap aja di sini tuh gua udah bikin buat JJ tipisnya, anggap aja gitu guys, anggap aja gitu ya, udah bikin JJ tipisnya. Nah di sini durasinya udah nyampe 27 menit guys. BTW di sini gua langsung aja ke tutorial ininya ya, ke transisi belah tiganya gini guys. Nah di sini kalian bisa masuk ke foto yang ketiga di lurusan titik bit yang kedua. Itu bisa kalian bagi aja guys ya. Nah bagi kayak ini. Jadi ada dua bagian ya kayak gini. Ini bagian terakhir dari foto kedua dan ini bagian pertama di foto yang ketiga ya. Nah terus di sini langkah selanjutnya guys ya. Bentar gua ini dulu cek dulu biar nggak ada kesalahan gitu guys. Oke guys, di sini langsung aja ya buat fotonya ini. Ini kalian salin aja guys, salin. Dan kalian ambil bagian sebelah kiri dan kalian ubah tracknya menjadi overlay. Nah, kayak gini guys. Oke. Nah, terus di sini guys, langkah selanjutnya di sini bisa kalian masuk pergi ke foto utamanya yang bagian atas ini ya. Terus pergi ke tengah dan kalian geser aja buat fotonya tuh ke atas kayak gini ya. Bentar, ke atas. Nah kayak gini. Kalian geser ke bawah aja deh, geser ke bawah gitu ya. Nah kayak gini guys. Terus buat yang di sini kalian masuk ke menu tutupi guys, buat yang overlay ini guys ya. Kalian perhatiin baik-baik ini ya biar nggak ada kesalahan gitu guys. Oke. Terus kalian pilih yang persegi ya, yang ini, yang persegi guys ya, yang ini persegi gitu ya. Yang persegi, terus bisa kalian persegi dong, bukan persegi cok. Yang ini yang horizontal, sorry. Yang ini guys, yang horizontal ini ya. Nah situ bisa kalian pilih sesuaiin, terus pilih yang putar dan kalian ubah di terserah di min 90 derajat ataupun di positif 90 derajat sama aja gitu. Nah setelah itu bisa kalian pindahin ke sini guys ya. Kalian kira-kira deh sekiranya bagi 3 itu pas ya, nggak terlalu kebanyakan ke kanan ataupun banyakan, pokoknya pas lah bagiannya gitu ya. Terus ini kalian hapus aja buat keyframe-nya di sini soalnya itu double guys. Kalau nggak double enak gitu.
Kalau dapat jadi harus nambah, hapus gitu, hapus tambah gitu guys. Nah gitu guys ya. Setelah itu bisa kalian kembali dan kalian cek saja gitu. Nah setelah itu kalian pergi ke tengah-tengahnya sini guys ya, ke tengah-tengah, dan kalian geser aja buat fotonya itu ke atas kayak gini. Dan pokoknya jangan ke kanan ataupun kiri ya, harus tetap lurus kayak gini guys. Nah kayak gini guys ya posisinya. Nah terus di sini ya udah kan udah kayak gini nih. Tuh gitu ya, udah kayak gini tuh. Di sini tadi kan udah ke bawah gitu kan fotonya itu kan. Nah tuh. Jadi dia ke bawah, set. Bentar guys. Bentar guys ya, di sini gua cek ya. Nah setelah itu guys bisa kalian salin lagi di sini guys. Dan kalian geser ke sininya. Nah terus kalian masuk lagi ke menu tutupi ya. Dan kalian geser aja ke sini. Nah kayak gini. Setelah itu bisa kalian kembali ke frame pertama ini, kalian hapus, tambah, anjing, menu tutupi lagi, kalian hapus, tambah gitu ya. Saya itu bisa kalian checklist gitu guys. Nah setelah itu guys bisa kalian masuk ke menu tutupi ya, dan kalian pencet balik ke ini. Setelah itu bisa kalian checklist. Nah setelah itu bisa kalian geser ke bawah guys kayak gini. Buat yang foto di atas ini bisa geser ke atas saja sedikit kayak gini. Nah terus jadinya ntar kayak gini guys. Nah gitu ya guys ya dia. Ntar gua kasih di setelan pakai menu dasarnya aja lagi sih ya, biar kalian gak bingung gitu ya. Nah next di sini buat yang foto yang kedua. Di sini kan tadi kan kita ngatur yang foto yang ketiga guys. Sekarang kita ngatur yang foto yang kedua gitu ya. Kalian salin lagi aja ya. Caranya tuh sama guys. Jadi di sini kalian perhatiin baik-baik ya. Sama banget caranya itu ya. Kalian pergi ke ini kan overlay ini yang utama. Kasih keyframe dan kalian geser aja ke bawah. Kayak gini. Bentar, ini kebalikannya ding, ini tadi kan ke bawah ya. Iya kan? Oh iya, berarti ini ke atas guys. Terus di sini pencet overlay, pilih tutupi horizontal ya. Terus kita sesuaiin, kita putar lagi di setelah ya min 90 atau positif 90, sama deh kayak yang tadi guys. Pokoknya sama banget gitu. Sama banget guys caranya itu guys. Checklist aja guys. Nah setelah itu bisa di sini geser ke mana nih guys ya. Sini kita geser ke bawah ya. Kayak gini. Diantar kayak gini tuh jadinya tuh. Nah gitu guys. Nah saya itu bisa kalian salin lagi guys. Aduh ini galak error nih cacu nih. Nah terus next di sini kita caranya sama, masuk lagi ke menu tutupi lagi guys. Dan kalian geser dulu ke sini. Di sini ya guys ya. Sekitar segini dah. Setelah itu bisa kalian pencet yang keyframe pertama, hapus, tambah, terus yang terakhir hapus, tambah gitu guys. Setelah itu bisa kalian pencet balik. Setelah itu bisa kalian checklist, terus kembali ke keyframe di tengah.
dan kalian geser, otomatis gesernya tuh ke atas dong. Tadi kan udah ke atas gitu guys, ke bawah tadi ya. Ya guys, kalian geser ke atas gini guys. Nah gitu guys, jadi dia ntar jadinya kayak gini guys. Bentar guys. Ya di sini kalian bisa fokus ke sini, ke foto utama dulu, kalian geser ke bawah sedikit. Terus kita lanjut ke overlay yang ketiga ya. Kita geser ke atas kayak gini. Nah di antar jadinya kayak gini nih. Tuh ya, belah 3 itu loh guys. Nah di sini seharusnya di sini tuh ke bawah. Udah ke bawah, terus yang di sini tuh ke atas. Terus yang di foto yang utamanya ini geser ke atas lagi kayak gini guys. Udah diantar kayak gini tuh. Nah gitu guys ya. Nah oke. Di sini buat part pertama cukup sekian aja dulu guys. Ntar kita next lanjut ke part keduanya guys. Jadi kalian simpan aja dulu buat giginya ini ya guys ya. Ntar esok ataupun lusa ntar bakal gua up yang part keduanya guys. Nah oke guys, jadi sekian dulu buat pertemuannya. Jangan lupa buat subscribe, like, comment, dan share. Dan thank you banget udah nonton video gua dari awal sampai akhir ya guys ya. Dan selalu mantau channel gua ya guys ya. Dan buat kalian yang udah dukung gua, support gua selama ini, thank you banget. Dan gua doain selalu sehat ya guys ya. Nah oke guys, di sini gua Saair izin pamit, sampai jumpa di next content and bye bye.